Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Abdurrahman Wahid dari Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai frekuensi dan nilai validitas. Nah, terhadap Excel dan SPSS gitu. Nah, untuk yang pertama itu nilai frekuensi. Nah, di sini kan sudah ada data. Tinggal kita menentukan banyaknya data nih dari nilai ujian mata kuliah statis bisnis mahasiswa LKSPNC. Nah, untuk rumusnya sendiri itu sama dengan count. Lalu kita blok di bagian datanya. Lalu kita enter. Nah, di sini muncul 54 dari semua data yang ada di sini. Selanjutnya ada menentukan jangkauan. Nah, yang menentukan jangkauan ini kan ada 3, minimal, maksimal, dan range. Nah, untuk minimal itu rumusnya sendiri ada min. Lalu kita cari di bagian data. Jadi kita mencari nilai yang paling terkecil. Muncullah 40. Sekarang tinggal maksimal. Di sini mencari nilai terbesar dari data tersebut. Nah, untuk selanjutnya ini ada range. Range sendiri adalah maksimal dikurangi dengan minimal 54. Selanjutnya ada menentukan jumlah kelas. Menentukan jumlah kelas ini ada rumusnya, yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log n. Nah, log n ini adalah banyaknya si data ini, data dari semua jumlah ini. Nah, data nilai mata kuliah statistika bisnis. Kita copy rumusnya. Salah. Ini harusnya pakai rumus ya. Oh ya, mohon maaf, harus pakai sama dengan dulu. 1 ditambah 3,3 dikali log. Nah, n nya itu banyaknya data ini. Kita enter. Yes. Nah, di sini kan masih dalam bentuk desimal. Desimal. Masih ada koma-komanya nih. Nah, selanjutnya kita dibulatkan menggunakan rumus round. Lalu jangan lupa ditambahkan 0 ya, supaya bisa dibulatkan. Oke, selanjutnya ada menentukan panjang kelas. Menentukan panjang kelas ini rumusnya ada range dibagi sama jumlah kelas. Ya, jumlah kelas di sini kan sudah ditentukan 7 dan range-nya 54. Jadi di sini kita terus saja sama dengan di situ range garis miring itu adalah bagi ya. Lalu jumlah kelasnya kita enter. Muncul 7,7 sekian. Nah, jangan lupa kita bulatkan lagi menggunakan rumus round. Jangan lupa nolnya jangan ketinggalan 0. Enter. Gitu. Selanjutnya menentukan interval kelas. Interval kelas ini yang pertama adalah minimal kelasnya kan. Ini yang sudah ditentukan. Nah, untuk selanjutnya itu kan kita sudah tahu nih panjang kelasnya ada 8. Otomatis ini ditambah ini panjang kelas, lalu jangan lupa dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena 40-nya itu terbaca. Jadi 40, 41 sampai 47 itu jumlahnya ada 8. Nah, berikutnya tinggal ini ditambah 1.
Lalu jangan lupa sininya sama dengan ini ditambah ini dikurangi 1. Begitu pula sebaliknya sampai bawah sendiri. Nah, sampai ketemu 95. Di sini kita menggunakan rumus Nah, di sini kita menggunakan rumus kontenante. Nah, ini itu ini terus salah. Lainnya, Cok. Nah, karena ini koma. Baik, di sini kita menggunakan rumus consonants. Nah, 40 titik 2 titik 2 titik 2 ini, lalu kita enter. Nah, tinggal kita tarik sampai bawah. Oke.
Selanjutnya kita menentukan frekuensinya. Nah, frekuensi ini kita nyari nih dari 40 sampai 47. Di data ini ada berapa gitu kan. Nah, kita menggunakan rumus dengan frekuensi. Frekuensi kita blok datanya semua. Jangan lupa kita kunci. Lalu titik 2 interval kelas. Kita kunci kembali, lalu enter. Nah, ini hasilnya. Nah, sebentar. Kita blok dulu ke sini, terus kita frekuensi, keluarkan rumus frekuensi. Nah, lalu kita blok kembali datanya, jangan lupa F4 titik 2 interval kelas, F4 lagi. Nah, lalu di sini kita menggunakan Ctrl Shift dan Enter ya, supaya bisa terjalan rumusnya. Nah, begini. Keluar dari data yang kita sesuaikan. 40 sampai 47 berarti ada 5 di data ini. Nah, begitu pula seterusnya. Gitu. Untuk soal yang pertama. Lalu selanjutnya ada soal yang kedua. Oke, selanjutnya itu nilai validitas. Nah, nilai validitas itu soalnya begini. Q1 katanya begini, Q2 begini, seterusnya. Nah, kita langsung ke total score. Total score itu berarti pakainya sum. Nah, sum di sini kita yang bagian samping. Unsur 16. Tarik ke bawah saja. Ini diibaratkan itu Y yang pertama. Lalu di sini ada sama mengulang sum total dari atas ke bawah. Kalau tadi kan samping, sekarang tinggal atas ke bawah. Kita tarik ke samping juga, muncul. Ini harusnya Y kuadrat. Oke, di sini kan ada Y kuadrat. Nah, berarti perkalian total yang Y tadi ini yang disam dari samping ini kita dikuadratkan. Ketemulah 256. Kita tarik ke bawah. Begitu. Nah, ini untuk total Y, sigma Y itu hasil dari Y yang tadi ini. Enter. Oh iya, maaf, belum kita masukkan sum habis itu Y, data yang ini. Nah, 141. Selanjutnya ada
sigma x kuadrat. Nah, sigma x kuadrat berarti kita menggunakan rumus yang ini. Nah, sigma x yang tadi ini tinggal kita kuadratkan lebih dahulu. Kurang lebih dapat segini, kita tarik. Oke, kita beralih ke x y dulu, perkalian x dan y. Sama dengan rumus ini, lalu dikali ini. Bentar. Muncul 4, kita tinggal tarik ke samping. Nah, otomatis langsung ke data. Aduh, salah. Oh iya, maaf, harusnya ini pakai F4, dikunci dulu. Oke, sudah, tinggal ini ke bawah. Ini di F4 lebih dahulu dikunci biar bisa kita tarik ke samping. Ini juga F4 lebih dahulu, lalu kita tarik ke samping. Nah, selanjutnya ada sigma xy. Sigma xy ini total dari data yang ini. Kita sum, kita plot data Q1, lalu enter. Yang kita tarik otomatis mengikutinya. Q2, Q3, Q4. Selanjutnya ada x kuadrat. X kuadrat berarti data yang tadi ini masih kita pakai, lalu kita kuadratkan semua. Ini tinggal tarik ke bawah, tarik ke samping, tarik ke bawah. Sigma x kuadrat masih sama, melalui sum. Total dari Q1, Q2, Q3, dan Q4 gitu. Sigma xy. Sigma xy kita sudah menemukan datanya ini. Tinggal kita sama dengan, kita klik ini, enter, tarik aja ke samping, otomatis nanti mengikuti. Begitu juga sama sigma x kuadrat. N, kita selanjutnya rumus N. Nah, N ini adalah total dari semua responden. Kita menggunakan rumus count untuk mencari semua data. 10. N dikali sigma xy. N tadi kita sudah menemukan hasilnya 10. Lalu kita kali dengan sigma xy. Kita enter. Kita tarik lagi, otomatis yang lain mengikutinya. Oh ya, maaf, harusnya ini di caps lock. Di caps lock dulu menggunakan F4.
lock dengan F4, lalu kita kali dengan X sigma XY yang sudah kita cari. Begitu. Selanjutnya M sigma X kuadrat masih sama seperti yang tadi, N nya sudah ketemu, jangan lupa di caps lock. Habis itu dikali dengan data yang kita sudah cari tadi ini, kita tekan enter, kita tarik kembali. Selanjutnya M Y kuadrat Oke, selanjutnya N dikali sigma Y kuadrat. Nah, di sini kita belum mengesam. Wah, tiba-tiba banget ganti datamu. Oke, selanjutnya kita mencari N dikali sigma Y kuadrat. Nah, di sini kita belum menjumlahkan tentang sigma Y kuadrat. Nah, ini harusnya Y kuadrat biasa ya. Kalau misalnya ada logo sigma, berarti otomatis itu sudah dijumlahkan. Tapi saya lupa, mohon maaf. Seperti biasa, kita menggunakan rumus sum, terus kita log total data yang tadi yang sudah kita cari, lalu kita enter. Ini adalah total sigma Y kuadrat. Oke, kita kembali lagi ke N Y kuadrat. N dikali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat udah kita cari tadi, hasilnya 2209. N nya juga kita sudah menemukan 10 dikali 200. Selanjutnya ada sigma Y kuadrat. Total dari sigma Y kuadrat. Oh ya, kita sudah mencarinya ya, ini. Nah, data yang ini. Sigma Y kuadrat berarti sama dengan sigma Y kuadrat berarti dipangkatkan 2, hasilnya 19.881 gitu. Selanjutnya kita lanjut ke rumus N dikali XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. N dikali sigma Y, kita kan sudah menemukan data yang ini nih. Kita klik saja, habis itu dikurangi sigma X dikurangi sigma Y, yang dikali sigma Y. Jangan lupa kita capture.
caps lock terlebih dahulu sigma y nya biar nggak lari ke sana kemari. Nah, lalu kita tarik kembali. Oh, saya kurang datanya di sini. Nah, sip. Maaf, harusnya ini sedikit ke samping ya. Nah, waduh, jadi ketutupan deh. Tidak apa-apa. Nah, begini. Selanjutnya N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Kita sudah menemukan nih tadi terkait N dikali sigma XY, X kuadrat. Ini kurangi dengan sigma X dalam kurung lalu dipangkatkan 2. Ini kita enter. Nggak perlu kita caps lock, nggak perlu kita kunci karena kita bakal pindah-pindah soalnya. Nih, macam ini kita pindah ke sini, lalu yang ini itu, aduh, pindah ke sini, lalu yang ini juga. Nah, selanjutnya ada N dikali Y kuadrat dikurangi sigma Y dalam kurung kuadrat. Kita sudah menemukan data sebelumnya, ini dikurangi dengan sigma Y kuadrat. Ini enter. Nah, untuk selanjutnya kita mencari rai. Rai sendiri itu rumusnya ini, rumus dasar. Lalu dibagi squat. Squat itu kalau di bahasa biasa itu adalah kuadrat. Nah, ini dikali dengan ini. Lalu kita enter. Yes. Hasilnya sekian. Nah, untuk rumus awalnya sendiri itu adalah yang biasa ya, kalau di bahasa tulis tangan itu N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y lalu dibagi. Jadi ada per di bawahnya, itu ada kuadrat terus di dalamnya itu ada N dalam kurung dulu yang pertama ya, N dikali sigma kuadrat dikurangi sigma X dalam kurung kuadrat, tutup kurung terlebih dahulu, lalu buka kurung lagi buat N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dalam kurung kuadrat lalu tutup kurung. Nah, itu rumus biasanya. Nah, karena di sini kita menggunakan Excel, otomatis kita menggunakan yang namanya square. Gitu. Lalu kita tarik lagi ke sini. Nah, loh. Oh iya, maaf. Karena tadi belum saya kunci ya ininya. Nah, seharusnya yang N X Y kuadrat dikurangi sigma Y dalam kurung kuadrat itu dikurung terlebih dahulu ya, di F4 kurung dikunci. Nah, biar nggak lari-lari kita enter. Nah, habis itu kita tarik kembali.
Nah, muncul tuh data. Selanjutnya kriteria. Untuk menguji kriteria, kita membutuhkan R tabel R. Nah, karena di sini kita menggunakan N10, data yang pertama ini 10 dikurangi 2, otomatis kita menggunakan yang 8 ini dengan tingkat signifikasi untuk uji dua arah. Nah, berarti 0,6,319. Pakainya yang 0,5 ya. 0,05 gitu. Berarti untuk kriterianya itu rumusnya aslinya R hitung itu harus lebih besar dari R tabel. Nah, kalau R hitung itu lebih besar dari R tabel, otomatis data tersebut valid. Kalau semisal R hitungnya itu lebih kecil daripada R tabel, otomatis datanya tidak valid. Nah, untuk kriterianya sendiri kita seharusnya menggunakan if ya. Tapi berhubung saya lupa rumus if-nya, jadi kita langsung saja kita tentuin R hitung kita sudah menemukan 0,9. Apakah 0,9 itu lebih besar atau lebih kecil dari R tabelnya? R tabelnya tadi kan sudah ketemu yang responden 8 nih. Nah, 0,05 uji dua arah yaitu 0,63. Berarti lebih besar nih, 0,98 lebih besar daripada 0,63. Otomatis datanya valid. Lalu kita lihat lagi yang sebelahnya, 0,9 sama 0,6 otomatis lebih besar 0,9 nya. Otomatis datanya juga valid. Q3 nya juga sama valid, dan Q4 nya pun sama valid. Itu untuk nilai validitas di Excel. Selanjutnya nilai validitas menggunakan SPSS. Nah, untuk selanjutnya itu nilai validitas menggunakan SPSS. Nah, oke. Yang pertama kita isikan variabel view-nya itu Q1, lalu Q2, Q3, lalu yang terakhir ada total. Ini kita nolkan terlebih dahulu ya. Nah, untuk data view-nya itu nanti kita copy dari yang tadi. Nah, yang data ini kita copy. Nah, ya ini yang tadi saya jelaskan itu total dari yang ini ya. Kita copy di sini. Maaf. Kesalahan teknis. Catatan view. Ulang. Belum ke copy ternyata. Kita lanjut. Nah, kita di situ datanya muncul nih, sudah muncul. Lalu kita ke data, lalu kita ke
analis, mohon maaf, kita ke analis, terus ke correlates, bivariates. Nah, yang data ini kita masukkan semua ke Spreadum. Harus urut ya. Decision, karena tadi kita menggunakan tingkat signifikasi untuk uji dua arah, maka di sini kita harus menggunakan two-tailed. Kalau misal kita menggunakan tingkat signifikasi uji satu arah, ya berarti yang 0,5 ini berarti kita menggunakan one-tailed. Tapi berhubung di sini kita menggunakan uji dua arah, otomatis kita menggunakan two-tailed. Untuk correlation coefficient itu percent, flex significant correlation. Tinggal kita oke, habis itu muncullah datanya. Mungkin begitu penjelasan dari saya mengenai nilai frekuensi dan nilai validitas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPSS perlu los? SPSS perlu? Perlu, kalian perlu. Hah? Apanya? File?